Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Bahasa Persia pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran berikutnya, di pertemuan kali ini aku mau memperkenalkan tentang beberapa kalimat sapaan menggunakan bahasa Persia. Yang pertama adalah selamat pagi. Bahasa Persianya adalah Subh Bakhair. Subh Bakhair biasa digunakan untuk menyapa orang di pagi hari. Subh Bakhair sendiri memiliki arti subh adalah pagi, bakhair adalah baik. Jadi maksud dari subh bakhair bisa diartikan dengan semoga pagimu hari ini baik. Dan biasa dijawab dengan kata subh shuma ham bakhair. Selamat siang, bahasa Persianya adalah zuhr bakhair atau ruz bakhair. Dan memiliki arti yang sama, yaitu semoga siangmu baik atau semoga harimu baik. Ruz memiliki arti hari, zuhr memiliki arti siang. Jadi bisa diartikan dengan semoga siangmu kali ini baik, semoga harimu hari ini baik, seperti itu. Dan biasa dijawab dengan zuhr shuma ham bakhair, ruz shuma ham bakhair. Kemudian kalimat sapaan berikutnya adalah selamat sore. Selamat sore, bahasa Persianya adalah asr bakhair. Asr bakhair juga memiliki arti yang sama. Asr memiliki arti sore, yaitu waktu di mana setelah zuhur, setelah siang yaitu sore, dan bakhair memiliki arti baik. Semoga soremu baik, atau semoga soremu hari ini baik, kali ini baik. Dan biasa dijawab dengan kalimat asre shuma ham bakhair. Berikutnya adalah selamat malam. Selamat malam digunakan untuk menyapa seseorang di malam hari. Bahasa Persianya adalah shab bakhair. Dan biasa dijawab dengan kalimat shab shuma ham bakhair. Shab shuma ham bakhair. Jadi aku ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi, subh bakhair. Dijawab subh shuma ham bakhair. Selamat siang, zuhr bakhair atau ruz bakhair. Bisa dijawab zuhr shuma ham bakhair atau ruz shuma ham bakhair. Asr bakhair. Selamat sore. Dijawab asr shuma ham bakhair. Shab bakhair. Selamat malam. Bisa dijawab dengan shab shuma ham bakhair. Memasuki pelajaran berikutnya, yaitu tentang in dan on, yang mana ini sebagian udah kita pelajari sebelumnya. Kita masuk ke latihan aja hari ini. In adalah sesuatu yang dekat, kita menunjukkan pada sesuatu yang dekat, artinya ini. On adalah kita menuju sesuatu yang jauh, artinya itu. Di contoh gambar yang paling atas ini ada gambar hujan, tangan menunjukkan jarak yang jauh, maka bahasa Persianya adalah on boron as, itu adalah hujan. Kita mulai dengan gambar nomor 1, gambar piring. Gambar piring di sini tangan menunjukkan dengan jarak yang dekat, maka bahasa Persianya adalah in bushkop as, ini adalah piring. Gambar nomor 2 adalah gambar buku, tangan menunjukkan pada jarak yang jauh, jadi bahasa Persianya adalah on kitab as, itu adalah buku. Gambar nomor 3 adalah beras, tangan menunjukkan pada jarak yang dekat, maka bahasa Persianya adalah in berenj as, ini adalah beras atau nasi. Kemudian gambar yang keempat ada burung bulbul, tangan menunjuk pada jarak yang jauh, maka bahasa Persianya adalah on bulbul ast, yang memiliki arti itu adalah burung bulbul. Kemudian gambar yang kelima adalah buah delima, tangan menunjukkan pada jarak yang dekat, maka bahasa Persianya adalah in anor as, ini adalah buah delima. Gambar yang nomor 6 adalah haltebis. Haltebis di sini tangan menunjukkan pada jarak yang dekat, maka bahasa Persianya adalah
in, ist, go, ast. Ini adalah halte bis. Gambar yang ketujuh, di sini ada setrika, tangan menunjukkan pada jarak yang jauh, maka bahasa Persianya adalah on, otu, ast. Itu adalah setrika. Gambar nomor 8, di sini ada angin, tangan menunjukkan pada jarak yang dekat, maka bahasa Persianya in, bod, ast. Artinya ini adalah angin. Gambar yang nomor 9, di situ ada sapu atau vacuum cleaner, tangan menunjukkan pada jarak yang jauh, maka bahasa Persianya adalah on, joru, ast. Ini adalah sapu atau ini adalah vacuum cleaner. Kemudian kita memasuki pelajaran baru. Kali ini kita mengenal tentang chest. Chest adalah memiliki arti apa? Di sini yang paling atas ini kalimatnya adalah in chest. In chest. In chest artinya adalah ini apa? Digunakan untuk ketika kita menanyakan sesuatu kepada orang lain, ini apa? Kita langsung praktekkan ke gambar. Gambar yang paling atas menunjukkan pada gambar air, ada seorang laki-laki bertanya in chest. Arti in chest yaitu ini apa? Kemudian dijawab oleh seorang perempuan, in of us. In of us. Ini adalah air. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar bukhari. Bukhari adalah pemanas ruangan. Orang laki-laki itu bertanya on chest itu apa? On karena jauh, barangnya jauh dari kita, maka kita bilang on, yaitu itu, memiliki arti itu apa. Kemudian dijawab on bukhari ast, itu adalah pemanas ruangan. Kemudian gambar yang ketiga, dengan jarak yang dekat ditanya in chest, ini apa? Kemudian dijawab in bastani ast, artinya ini adalah es krim. Kemudian gambar berikutnya in chest, in as baas. Ini apa? Ini adalah kuda. Gambar yang nomor 2, on chest itu apa? On estaher as, itu adalah kolam renang. On chest itu apa? On sib as, itu adalah apel. In chest ini apa? In anor as, ini adalah buah delima. In anor as. Gambar yang kelima, on chest itu apa? On bulbul as, itu burung bulbul. Nah, sekarang kita latihan lagi. Di gambar paling atas contohnya adalah hujan. On chest, on boron as. Di sini teman-teman bisa latihan menjawab gambar-gambar ini untuk melatih apakah teman-teman udah paham tentang on dan in, dan melatih percakapan tanya tentang inches dan jawabannya in atau on. Kita latihan bareng-bareng ya. Yang nomor 1, inches. Di situ ada gambar kaki, tangan menunjukkan dengan jarak yang dekat. Jadi jawabannya in po ast. Ini adalah kaki. Nomor 2, on chest itu apa? Di situ ada gambar es krim. Bahasa Persianya adalah bastani. Tangan menunjukkan pada jarak yang jauh. Jadi jawabannya adalah on bastani ast. Gambar nomor 3, in chest. Langsung aja aku jawab ya. In kazo ast. Gambar nomor 4, in chest. In ist go ast. Gambar nomor 5, on chest. On otok ast.
Gambar nomor 6, in cheese, in boron ast. Gambar nomor 7, in cheese, in bokalamun ast. Gambar nomor 8, on cheese, on berenj ast. Nah, di latihan-latihan seperti ini teman-teman bisa untuk melatih cara membaca tulisan Persia, juga untuk melatih teman-teman memahami mana yang disebut dengan in dan mana yang on, dan juga memahami tentang mufrodat atau kata-kata baru dalam bahasa Persia, yang mana di sini dalam satu soal ada 3 jenis kata seperti gambar nomor 4 ini ya, haltebis. Pilihannya adalah ada isgo, ada anor, ada boron. Nah, yang artinya haltebis itu yang mana? Jadi di sini teman-teman bisa untuk melatih apa teman-teman sudah hafal mufrodatnya atau belum. Kemudian di halaman berikutnya di sini ada kata behonit. Behonit adalah bacalah. Di sini melatih kita untuk apakah kita sudah bisa membaca tulisan bahasa Persia, yang mana udah aku jelasin ya tentang gimana cara ngebaca tulisan Persia di pertemuan pertama. Kalau teman-teman belum lihat, bisa dilihat di pertemuan pertama, huruf-huruf bahasa Persia apa dan cara bacanya gimana, tanda bacanya apa saja. Nah, itu bisa diperhatikan lagi. Dan di sini aku bacain ya sambil disimak baik-baik. Behonit, bimor, asb, istgoh, iron, ob, berenj, bolbol, bastani, benzin, sib, otok, bod, boron, boron, estekon, ugondo, estakhr, bukhori, bini, barg, kazo, pirohan, po, joru, anor, osemon, otu, bukalamun, buk, kitab, bimor, bushkob, ast, cheese. Kemudian masuk ke kalimat in estekon ast, on ob ast, on bokalamun ast, in asb ast, in sib ast, on anor ast, in otok ast, on estakhr ast, bimoras, bimor dar utok ast, in berenj ast, berenj dar bushkob ast. Dar ada kata baru di sini, dar artinya di. Bimor dar utok ast memiliki arti bimor adalah orang sakit, dar di utok kamar, orang sakit ada di kamar. Berenj dar bushkob ast, nasi ada di piring. Kemudian kalimat berikutnya in cheese, in sib ast, on cheese, on barg ast, on in otu ast, on cheese, on estekon ast, in istgoh ast, on cheese, on estakhr ast, on bokalamun ast, in cheese, in bolbol ast. Di halaman berikutnya kita kembali mengenal mufrodat atau kata-kata dalam bahasa Persia, kata-kata baru. Huruf P. Nah, ini salah satu huruf yang berbeda dengan huruf hijaiyah atau huruf bahasa Arab. Di sini memiliki 3 titik di bawahnya, jadi dibaca P. P, gambar yang pertama kaki bahasa Persianya po. Gambar yang kedua trompet bahasa Persianya
Sheipur. Gambar di bawahnya gambar lampu. Lampu bahasa Persianya lomp. Gambar di sampingnya adalah bola. Bola bahasa Persianya tup. Beberapa gambar yang berhuruf depan P. Kita baca sama-sama. Parcham, bendera. Panjare, jendela. Porch, teko. Porche, kain. Pesar, anak laki-laki. Pedar, ayah. Pirohan, baju kemeja atau baju atasan. Pishoni, dahi. Protokol, jeruk. Pol, jembatan. Pul, uang. Pust, kulit. Di sini kulit bisa kulit buah atau kulit pada manusia atau hewan, dibilangnya pust. Huruf yang berikutnya adalah T. T di sini sama kayak bahasa Arab, sama kayak huruf hijaiyah. Gambar yang pertama ini ada gambar pistol, bahasa Persianya tofang. Gambar yang berikutnya ini kacang-kacangan, bahasa Persianya peste. Kacang yang sesuai gambarnya sama kayak di gambar ini ya. Ini namanya peste. Terus gambar berikutnya tangan, bahasa Persianya dast. Gambar yang berikutnya ada buah beri, bahasa Persianya tut. Sekarang kita mengenal gambar-gambar yang berhuruf depan T dalam bahasa Persia. Gambar yang pertama tasbih. Tasbih artinya tasbih. Yang kedua tarozu. Tarozu itu timbangan. Kemudian tob. Tob itu ayunan. Toksi. Toksi itu taksi. Telepon. Telepon itu telepon. Telepon rumah atau apapun itu, pokoknya telepon. Teheran. Teheran ibu kota Iran. Teheran. Tig artinya silet atau cutter. Kemudian tir artinya anak panah atau peluru di pistol itu juga dibilangnya tir. Terus tuhmemor itu telur ayam. Tuhme itu kuaci, biji-bijian yang dijadiin kuaci itu bisa dari biji matahari atau biji dari melon, macam-macam ya tuhme itu. Terus tup itu bola, tut buah beri. Kemudian huruf berikutnya ada C. Di sini sama kayak bahasa Arab, huruf hijaiyah punya titik 3 di atas, dibacanya C. Tapi kalau bahasa Arab dia pengucapannya beda ya, bahasa Arab sama bahasa Persia. Di sini di bahasa Persia dibacanya sin, kayak sin biasa gitu. Gambar yang pertama itu soniye. Soniye itu adalah detik. Detik itu soniye. Kemudian gambar yang kedua lase. Lase itu gusi. Gambar yang ketiga musalas. Musalas itu segitiga. Gambar yang keempat asos. Asos itu perabotan atau peralatan rumah tangga. Beberapa gambar yang berhuruf depan C. Saptenom. Saptenom itu pendaftaran. Terus asare anggush. Asare anggush itu sidik jari. Sonie itu detik. Asos perabotan. Serwatman itu orang kaya. Lase gusi. Kasif itu kotor. Souls, di sini souls adalah 1/3 atau 1/3. Kulsum di sini nama orang, yaitu Kulsum. Jadi di sini aku mau bilang kalau pembacaannya, pengucapannya itu sama kayak huruf sin. Di pelajaran pertama kalau nggak salah aku udah sebutin itu beberapa
huruf dalam bahasa Persia itu pelafasannya atau cara pengucapannya sama. Ini adalah satunya. Fa dalam bahasa Arab tapi dibaca sin dalam bahasa Persia. Sekarang kita ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang oyo. Oyo adalah apakah, memiliki arti apakah. Ketika kita punya pertanyaan apakah, jawabannya biasanya iya atau tidak. Iya bahasa Persianya adalah bale. Tidak bahasa Persianya adalah na. Jadi di sini kita ngebahas tentang oyo, bale, dan na. Kita perhatiin gambar yang pertama. Di sini ada pertanyaan. Oyo in bushkop as. Artinya apakah ini piring? Dia menunjuk ke gambar piring. Kemudian dijawab bale in bushkop as. Karena itu memang piring, jadi dijawab bale. Ya, ini adalah piring. Gambar yang kedua, oyo on peste as. Dia tanya apakah itu adalah peste. Peste itu kacang-kacangan yang digambar itu ya, yang si perempuan itu bayangkan. Tapi gambar aslinya adalah kuaci, berarti itu bukan peste karena bahasa Persianya kuaci adalah tuhme. Jadi dijawab nah. On tuhme as, bukan, itu adalah kuaci. Kemudian kita masuk ke pelatihan yang berikutnya. Di sini ada pertanyaan oyo in protokol as. Oyo in protokol as. Apakah ini adalah jeruk? Karena itu memang jeruk, maka jawabannya adalah bale. Bale in protokol as. Yang kedua, oyo on telepon as. Karena itu bukan telepon, jadi jawabannya adalah nah. Nah on tarozu as. Apakah ini telepon? Bukan. Apakah itu telepon? Bukan. Itu adalah timbangan. Di sini diperhatikan ya antara on dan in, kemudian dijawab bale atau na, terus apa bendanya, bahasa Persianya apa. Jadi di pembahasan kali ini membutuhkan itu. Nomor 3, pertanyaannya oyo on as beas. Ya, karena itu memang kuda, dijawab bale on as beas. Apakah itu kuda? Ya, itu kuda. Gambar nomor 4, oyo in peste as. Ya, dia peste, memang peste ya, maka jawabnya juga bale in peste as. Apakah ini peste? Ya, ini adalah peste. Gambar nomor 5, oyo on das as. Kemudian jawabannya nah on po as, karena dia menunjuk ke kaki, dia bukan tangan. Apakah itu adalah tangan? Tidak, ini kaki. Tidak, itu kaki. Nah, sekarang kita mulai latihan yang berikutnya. Kita di sini butuh konsentrasi pada jawaban. Di sini ada pertanyaan oyo, apakah yang harus dijawab dengan ya atau tidak, yaitu bale atau na. Di samping itu kita juga harus memperhatikan gambarnya. Di gambar itu ada bahasa Persianya apa. Terus tangan juga menunjuk pada jarak yang dekat atau jauh. Kalau jarak yang dekat berarti in jawabnya. Kalau jarak yang jauh berarti jawabnya on. Di sini teman-teman bisa latihan sendiri untuk mengasah apakah bahasa Persia teman-teman udah bagus atau masih perlu latihan lagi. Sekarang kita coba bareng-bareng. Untuk contoh yang pertama ini, yang paling atas ada gambar jeruk, jarak tangan juga dekat. Jadi kita baca pertanyaannya, oyo in sip as. Maka jawabannya nah in protokol as. Apakah
ini adalah apel? Tidak, ini adalah jeruk. Gambar yang pertama, di sini ada gambar lampu. Jarak tangan dekat. Oyo in lom as. Jawabannya bale in lom as. Seperti itu ya. Gambar yang kedua, oyo on utok as. Apakah itu kamar? Kita perhatikan gambarnya. Jika memang benar, kita jawab bale. Jika salah, kita jawab nah. Tapi karena di sini benar, maka kita jawab bale on utok as. Nomor 3, oyo on telepon as. Jawabannya bale on telepon as. Nomor 4, incis. Kalau ada kalimat tanya incis, berarti kita tidak perlu menjawab bale atau nah. Karena dia hanya menanyakan itu apa. Kita nggak nanya apakah, nggak ada kata oyo di sini. Jadi kita hanya perlu menjawab in as karena di sini gambar kuda bahasa Persianya adalah as. Jawabannya adalah in as. On cheese, on tube as. Oyo in parcham as. Nomor 6, jawabannya bale in parcham as. Nomor 7, oyo on pirohan as. Bale on pirohan as. Nomor 8, oyo in tuhme as. Nah, di sini tuhme sama tuhme murg itu beda ya. Kalau tuhme itu kuaci. Kalau telur bahasa Persianya adalah tuhme murg. Jadi di sini karena yang ditanya oyo in tuhme as, apakah ini adalah kuaci? Maka jawabannya nah in tuhme murg as. Bukan, ini adalah telur ayam. Nomor 9, incis. Jawabannya in pol as. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.